Ya, di sini aku mau menjelaskan tentang analisis tantangan keberlanjutan lokal di sini untuk soal UAS nomor 1. Jadi yang pertama itu kita ada taruh impact-nya di sini itu tingginya partisipasi pengunjung AION supermarket dalam menggunakan kantong kain untuk berbelanja. Jadi tujuan akhirnya tuh kita mau di situ. Lalu untuk di sini cara ngukurnya gimana? Ada dua. Yang pertama itu ada penurunan angka sampah kantong plastik dari AION supermarket. Lalu yang kedua itu peningkatan penjualan kantong kain dari tenan-tenan yang ada di AION ataupun di AION sendiri itu. Karena kalau di supermarketnya AION sendiri itu ngejual ada kantong kainnya bisa seharga 12.000 atau disesuaikan dengan ukuran kain yang ada. Lalu di sini kita ada outcome-nya dibagi jadi 3. Untuk ekonominya itu yang pertama itu meningkatkan penjualan kantong kain tentunya. Di sini kita cara mengukurnya adalah dengan peningkatan penjualan produk ramah lingkungan termasuk kantong kain untuk berbelanja. Lalu yang kedua di sosial ini kita ada poin pengunjung memiliki pengetahuan tentang pentingnya penggunaan kantong kain. Di sini kita cara ngitungnya itu dengan peningkatan skor rata-rata pengetahuan pengunjung diukurnya itu melalui survei. Jadi kita mau lihat pengetahuan pengunjung tentang manfaat kantong kain tuh seberapa banyak. Lalu yang kedua itu ada persentase pengunjung yang secara proaktif menanyakan atau berbagi informasi tentang keberadaan kantong kain itu di media sosial atau mungkin di customer service-nya AION Mall sendiri itu. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Pengunjung sadar akan bahaya dari banyaknya sampah plastik untuk lingkungan. Di sini kita cara ngitungnya adalah dengan jumlah masukan dari pengunjung tentang praktik pengurangan sampah plastik di tenan atau food court AION Mall itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir untuk outputnya itu gimana sih kita caranya buat mencapai tujuan ke situ? Yang pertama, jadi kita pastikan tiap pengunjung yang berbelanja di AION supermarket itu bisa beli atau mungkin mendapatkan kantong kain. Jadi misalnya mereka setelah melakukan pembelanjaan di supermarket itu sendiri, dari AION sendiri itu ada inisiatif untuk ngasih kantong kainnya ke pengunjungnya itu. Di sini kita cara ngitungnya atau key indikator itu adalah dengan total kantong kain yang telah didistribusikan kepada pengunjung. Lalu di sini ada persentase pengunjung yang menerima kantong kain dari total transaksi bukti pembeliannya itu. Lalu yang kedua outputnya ada sejumlah pengunjung mengikuti sosialisasi tentang penggunaan kantong belanja. Di sini kita cara ngitungnya adalah dengan melihat jumlah total pengunjung yang mendaftar dan hadir pada sesi sosialisasi tentang pentingnya penggunaan kantong kain untuk berbelanja. Dan yang kedua itu adanya tingkat pemahaman pengunjung tentang cara penggunaan dan perawatan dari kantong kain itu sendiri biar bisa dipakai secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu outputnya adalah sejumlah pengunjung mengikuti workshop pembuatan kantong kain. Jadi di sini tuh sesuatu yang menarik ya untuk workshop itu sendiri. Cara ngitungnya ya tentu saja dengan melihat jumlah kantong kain yang berhasil dibuat oleh para peserta selama workshop itu berlangsung. Nah, di sini aktivitasnya secara spesifik yang akan dilakukan adalah dengan pemberian kantong berbelanja secara gratis kepada konsumen. Kita bisa lihat dari persentase ketersediaan stok kantong kain di setiap kasirnya. Lalu yang kedua itu adalah sosialisasi tentang pentingnya pengurangan sampah plastik dengan menggunakan kantong belanja kain melalui konten di sosial media. Karena seperti yang kita tahu setiap orang sekarang menggunakan media sosial, jadi kontennya itu bisa digunakan bisa diperbanyak biar orang-orang tuh bisa makin aware. Dan itu kita bisa ukur dengan jumlah materi sosialisasi atau iklan videonya yang diproduksi dan diposting ke media sosialnya itu sendiri. Dan yang terakhir ada pengadaan workshop membuat kantong belanja di AION Mall. Nah, itu kita bisa lihat dari tingkat kepuasan peserta terhadap materi dan keseluruhan kegiatan workshop diukur melalui surveinya itu sendiri. Jadi kayak gimana jalannya workshopnya, apakah itu berguna atau mungkin pesertanya makin paham dengan pengetahuan penggunaan kantong sampah plastik, itu bisa dilihat dari surveinya itu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, kita bakal bahas tentang strategi komunikasi keberlanjutan pengurangan sampah plastik di AION Mall-nya itu sendiri. Jadi yang pertama, gimana sih kita cara menghadapi tantangan tingginya penggunaan kantong plastik di sektor retail, yakni di sini kan AION Mall. Jadi di sini kita merancang strategi yang berfokus pada bagaimana perilaku pengunjung bisa berubah
menuju penggunaan kantong kain, gak cuma bergantung sama kantong plastik aja. Jadi di sini mode komunikasinya yang kita utamakan itu adalah communication for sustainability, yang dikombinasikan sama si communication of sustainability. Di sini tuh kita pilih dua itu untuk dikombinasikan, itu didasarkan pada kebutuhan untuk memfasilitasi dialog dan partisipasi aktif masyarakat agar mereka tuh nggak cuma jadi penerima informasinya aja, tetapi mereka juga benar-benar melakukan. Jadi istilahnya itu jadi agen perubahan yang bisa proaktif menyebarkan informasi di media sosial itu sendiri. Jadi sementara itu untuk communication of sustainability itu di sini berperan jadi yang menyediakan data faktual dan juga materi sosialisasi tentang bahayanya pas menggunakan plastik. Gitu. Nah, jadi di sini tuh kita pakai penggunaan mode communication for sustainability sama communication of sustainability itu menurut kita itu relevan karena mengingat tantangan yang dihadapi ini mencakup aspek sosial dan juga perilaku dari penggunanya itu yang kompleks. Nah, di sini target utamanya itu bukan sekedar untuk meningkatkan awareness saja, tapi melainkan mencapai partisipasi nyata, di mana pengunjung secara mandiri tuh bisa punya niat untuk membawa kantong kain mereka sendiri ketika mau berbelanja. Nah, jadi dari pendekatan ini tuh komunikasinya itu diarahkan untuk mengubah norma sosial di lingkungan mall, didukung oleh indikator keberhasilannya di sini seperti peningkatan skor pengetahuan pengunjung dari yang survei yang tadi udah diomongin sebelumnya, sama frekuensi interaksi pelanggan di customer service-nya terkait praktik ramah lingkungan. Jadi hal ini tuh sejalan sama upayanya Ion Mall untuk menciptakan dampak lingkungan berupa di sini penurunan angka sampah kantong plastik yang menurun secara signifikan. Hal untuk yang C di sini. Jadi untuk implementasiin strateginya itu kita pakai 3 metode komunikasi spesifik yang tentunya ini selaras sama tujuan programnya. Yang pertama itu kita ada sosialisasi intensif menggunakan media sosial yang melibatkan adanya produksi iklan dan juga video edukatif biar bisa menjangkau audiensnya secara lebih luas. Lalu yang kedua itu kita ada penyelenggaraan workshop edukatif yang menyenangkan, yakni yang pembuatan kantong kain tadi itu di sini tuh berfungsi untuk memberikan keterampilan praktis dan meningkatkan pemahaman pengunjung tentang cara perawatan kantong kain agar bisa dipakai lebih tahan lama. Dan yang ketiga itu ada program pemberian kantong kain gratis di area kasirnya Ion Mall sendiri. Di sini tuh bertujuan untuk menghilangkan hambatan akses bagi konsumen dan mendorong tindakan langsung pada titik transaksi pembelian. Soalnya kan kita tahu biasanya pengunjung tuh suka males bawa kantong kain karena mikirnya tuh kalau misalnya kita belanja di supermarket pasti akan dapat kantong plastik. Sebenarnya di sini tuh untuk menghindari penggunaan kantong plastik itu bisa diganti selain dari kantong kain di supermarket juga bisa menyediakan kardus. Karena kayak kardus kan juga ada banyak ukuran dan juga itu bisa disesuaikan misalnya si pengunjungnya ini cuman beli 5 item kah atau 10 item, itu bisa disesuaikan dan bisa dimasukkan ke kardusnya itu sendiri. Lalu yang terakhir, jadi secara keseluruhan strateginya di sini tuh bertujuan buat numbuhin budaya keberlanjutan dengan mengintegrasikan dimensi yang tadi 3 itu, ekonomi, sosial, sama lingkungan. Nah, dari sisi ekonomi, program ini tuh nargetin peningkatan penjualan produk ramah lingkungan di tenan-tenan mall dan juga Ion Mall sendiri. Dari sisi sosial, itu artinya kita mau peningkatan literasi lingkungan, diharapkan mampu mengatasi ambiguitas isu sampah plastik dengan memberikan solusi praktis yang dapat dilakukan oleh pengunjungnya itu setiap harinya. Lalu kompleksitas isu lingkungan itu juga dikelola dengan menggunakan indikatornya tuh yang bisa terukur. Kayak misalnya persentase ketersediaan stok kantong kain di kasir dan tingkat kepuasan peserta workshopnya itu sendiri. Jadi kayak efektivitas komunikasinya itu bisa dipantau secara langsung dan secara transparan
dan juga lebih terpercaya atau akuntabel demi keberlanjutan untuk jangka panjangnya itu sendiri. Jadi itu dia penjelasan saya tentang program atau yang kita inginkan dari impact-nya itu sendiri. Yang nomor 1 yakni tingginya partisipasi pengunjung Ion Mall dalam menggunakan kantong kain untuk berbelanja. Terima kasih.